Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang saya kasihi di dalam Kristus Yesus. Pada saat ini kita kembali lagi bertemu dalam renungan harian dari HKBP Resort Surabaya. Pada hari ini, hari Selasa, tanggal 19 November 2024. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu Bapa di surga atas segala kasih rahmat-Mu, atas segala kebaikan-Mu yang kami terima, di mana pada saat ini kami masih beroleh sukacita, kesehatan, terlebih napas kehidupan, dan Tuhan telah menghadiahkan satu hari yang baru kepada kami, yang tentunya Bapa, kami akan menikmati, mensyukuri hari ini dengan melakukan segala aktivitas kami. Tetapi sebelum kami beraktivitas, kami ingin terlebih dahulu mendengarkan firman-Mu, karena kami yakin dan percaya firman-Mu adalah pelita bagi hidup kami. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang saya kasih dalam Kristus Yesus, firman Tuhan yang menyapa kita pada pagi hari ini tertulis dalam 1 Korintus pasal 1 ayat 25. 1 Korintus pasal 1 ayat 25, demikian pembacaan firman Tuhan. Sebab yang bodoh dari Allah lebih besar hikmahnya daripada manusia, dan yang lemah dari Allah lebih kuat daripada manusia. Demikian pembacaan firman Tuhan. Nats ini adalah sebuah paradoks. Paradoks artinya seolah-olah pengertiannya itu berlawanan dengan pengertian umum atau berlawanan dengan kebenaran yang umum, walaupun kenyataannya yang diungkapkan itu adalah sebuah kebenaran, itu paradoks. Dan yang kita lihat di dalam nas ini, jangan kita berpikir ketika Paulus mengatakan yang bodoh dan yang lemah dari Allah, jangan kita berpikir bahwa Paulus mau mengatakan bahwa Allah itu bodoh, Allah itu lemah, tidak. Tetapi Paulus mau mengatakan bahwa cara berpikir Allah sesuai dengan hal-hal yang rohani. Maka cara berpikir Allah itu bisa membingungkan cara berpikir dunia ini. Cara berpikir yang lebih bijaksana itu adalah cara berpikir yang secara rohani atau memikirkan hal-hal yang rohani. Jadi misalnya Bapak Ibu Saudara-saudari, orang pada umumnya melihat bahwa penyaliban Tuhan Yesus dan kematiannya di kayu salib itu adalah sebuah kekalahan, atau itu adalah sebuah kekonyolan. Tetapi kenyataannya bagi orang yang percaya, kemenangan, kematian dan penyaliban dan kematian Tuhan Yesus itu adalah kemenangan mutlak bagi orang percaya. Dari situ kita melihat perbandingannya. Jadi artinya Bapak Ibu Saudara-saudari, Paulus mengatakan yang lemah, yang bodoh dari Allah atau yang lemah dari Allah itu lebih daripada cara berpikir atau lebih daripada kekuatan manusia. Itu mau mengatakan bahwa memang kita tidak bisa menandingi bagaimana kebijaksanaan, bagaimana kekuatan daripada Tuhan kita. Marilah dulu kita melihat Bapak Ibu Saudara-saudari, bagaimana Yesus Kristus memilih para muridnya. Kita mungkin berpikir bahwa murid Tuhan Yesus itu harusnya yang mungkin pendidikannya doktor, profesor, bahkan orang-orang yang terpandang. Tetapi marilah kita melihat bagaimana Yesus memilih murid-muridnya hanya dari kalangan orang-orang biasa. Hanya seorang penjala ikan, pemungut cukai, dan lain sebagainya. Dan kita juga melihat bagaimana Yesus itu memilih murid-muridnya dari berbagai tempat atau bahkan dari berbagai negara.
Dan yang paling harus kita lihat, ketika Yesus memilih mereka, tetapi walaupun mereka dari orang yang sederhana, tidak mempunyai akademis yang tinggi, tetapi kita melihat bagaimana mereka menggemparkan dunia ini dengan pelayanan-pelayanan Injil yang mereka lakukan, yang mereka laksanakan. Bahkan ketika mereka berkhotbah, ada sekitar orang percaya yang pertama itu ada sekitar 3.000 orang, dan di situ dunia ini merasa tergemparkan akibat dari pelayanan mereka. Dari situ kita melihat Bapak Ibu saudara-saudari, mungkin kita berpikir, loh, cara Tuhan ini tidak berbanding terbalik dengan cara kita. Artinya ketika dunia ini berpikir, dunia ini mempunyai cara yang bisa relevan untuk dilihat oleh secara umum, tetapi Allah tidak, karena cara berpikir Allah adalah yang tentang kerohanian. Jadi tentang kerohanian, jadi sehingga sulit untuk diterima akal dan pikiran. Dan di dalam nats ini juga Bapak Ibu saudara-saudari, kita dipesankan untuk melihat bagaimana kita ke belakang. Bagaimana ketika Tuhan memilih nenek moyang kita, memilih orang Kristen yang pertama dari kita, bangsa Batak. Ketika kita beralih dan memikirkan bagaimana kekristenan itu masuk ke tanah Batak, mereka yang pada umumnya, yang pada awalnya tidak mengenal siapa itu Tuhan, ketika mereka tidak mempercayai, belum mengenal Tuhan, belum mempercayai, maka kehidupan mereka itu kehidupan yang paling terbelakang. Artinya penyakit pun mereka tidak kenal, ya. Bagaimana kebaikan-kebaikan dalam berpakaian pun belum mereka kenal. Artinya jauh masih di bawah kemajuan. Tapi ketika Yesus memilih mereka, ketika Injil itu sampai ke tanah Batak, maka kita melihat Bapak Ibu saudara-saudari bagaimana perkembangan itu sangat pesat. Dan di mana-mana pun sekarang orang percaya itu dari orang Batak itu sudah ada. Dan dokter-dokter pun sudah banyak, yang profesor pun sudah banyak, bahkan yang jenderal pun sudah banyak, orang-orang yang bijaksana sudah banyak. Dan ketika kita melihat itu sekarang, kita sudah mungkin lupa bagaimana dulunya, bagaimana sejarahnya nenek moyang kita dulu sebelum mengenal kekristenan. Nah, sekarang melalui nats ini Bapak Ibu saudara-saudari, kita diingatkan akan hal itu. Sebenarnya kelemahan, kebodohan yang dari Allah itu lebih berhikmah daripada manusia. Artinya Bapak Ibu saudara-saudari, kita harus mengakui bahwa memang kita tidak bisa menandingi Tuhan kita itu, baik kebijaksanaannya, baik kekuatannya, kita tidak bisa menandingi. Artinya menandingi, kita melihat, kembali saya katakan bahwa penglihatan kita umumnya, pandangan kita adalah pandangan yang secara duniawi, yang secara dunia, tetapi Yesus memberikan kepada kita hal-hal yang rohani. Jadi sehingga kita tidak bisa memandang sebenarnya bahwa tujuan daripada Tuhan itu adalah penyelamatan yang agung, penyelamatan yang agung. Ketika kita mendengar bahwa orang Kristen itu harus menderita, memikul salib, menyangkal diri, kita berpikir, loh, kita sebagai manusia kok mau susah, masa mengikut Tuhan harus menderita, harus memikul salib, harus menyangkal diri. Loh, padahal kehidupan sekarang ini sudah bisa enak. Itu cara pandang kita, karena kita memakai cara pandang dunia ini. Tetapi Allah, Tuhan, memperlihatkan kepada kita bahwa kehidupan rohani itu jauh lebih tinggi daripada kehidupan dunia ini. Jadi sehingga kita harus menerima hikmah dari Tuhan, supaya kita dapat melihat bahwa sebenarnya tujuan daripada pemilihan Allah terhadap kita adalah keselamatan yang sangat luar biasa, kemenangan yang sangat luar biasa, atau yang sering kita katakan kemenangan yang kekal. Untuk itu Bapak Ibu saudara-saudari, marilah berpikir ke depan, marilah menjaga hati dan pikiran. Jangan ada di antara kita yang merasa bahwa kita sudah hebat,
lebih hebat, jangan. Tapi kita baiknya merasa bahwa kita ini belum apa-apa di hadapan Tuhan. Kita bisa seperti ini itu karena Tuhan. Ya, kita bisa memiliki apa yang kita miliki sekarang, kita bisa berdiri, kita bisa tertawa, itu semua karena pemberian Tuhan. Jadi untuk itu marilah menyadari diri, marilah merendahkan diri di hadapan Tuhan, bahwa memang Tuhan kita itu adalah Allah, Tuhan yang dahsyat, yang rela memberikan segalanya kepada kita demi kebahagiaan, demi tujuan yang Dia inginkan, yaitu kita bisa hidup setia dan percaya kepada Dia. Semoga kita dimampukan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas firman-Mu yang menyapa kami pada pagi hari ini, di mana Tuhan mengingatkan kami melalui firman-Mu bahwa yang bodoh dari Tuhan dan yang lemah dari Tuhan itu jauh lebih berhikmah daripada kami. Untuk itu ajarlah kami Bapa, supaya kami lebih merendahkan diri kami, dan supaya kami mengerti akan kuasa-Mu, mengerti akan rencana-Mu ketika Tuhan memilih kami menjadi bangsa-Mu, menjadi pengikut-Mu. Maka kami harus menyadari bahwa Tuhan yang kami sembah, Tuhan yang kami percayai, Tuhan yang kami ikuti adalah Tuhan yang sungguh luar biasa, yang sungguh maha baik, yang sungguh maha mulia. Berkatilah kami semua Bapa, orang-orang yang percaya kepadamu. Berikan kami kebijaksanaan, supaya kami semakin mengerti akan apa yang harus kami lakukan di dalam perjalanan hidup kami. Apabila ada jemaat-Mu yang sedang dalam keadaan sakit, kiranya Tuhan menyembuhkan mereka. Berkati setiap proses yang mereka jalani di rumah sakit ataupun pemulihan di rumah. Secara khusus kami berdoa buat jemaat-Mu, Abang Victor Sinaga dan juga Inang Boru Sitompul, Inang Tasya Boru Sitompul yang saat ini terbaring di rumah sakit. Kiranya Tuhan memberkati mereka Bapa, memberkati setiap proses perobatan, memberkati setiap obat yang mereka makan, memberkati setiap obat yang mereka minum, supaya itu menjadi jalan kesembuhan bagi mereka. Kami serahkan hidup kami dalam satu hari ini, kiranya Tuhan menjaga kami dalam melakukan segala aktivitas kami. Terpujilah nama Bapa sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.